Baik, di pertemuan ini kita akan coba pahami eh, organisasi perdagangan internasional atau yang biasa disebut dengan World Trade Organization atau lebih lazim lagi disingkat WTO atau WTO ya. Ini merupakan salah satu organisasi internasional yang paling penting dewasa ini karena sebagaimana telah dipaparkan di pertemuan sebelumnya ya di mata kuliah HPSI kalau dalam dimensi penyelesaian sengketa, misalnya ini merupakan salah satu organ yang paling sering digunakan di dalam menyelesaikan sengketa, khususnya sengketa dagang antar negara gitu ya. Nah, kita akan coba pahami di pertemuan ini aspek dari organisasi internasionalnya. Di sini saya menemukan satu artikel yang menarik ya tentang apa sih yang dimaksud dengan World Trade Organization. Nanti saudara bisa lihat di website WTO, nanti akan saya coba lampirkan. Di sana dijelaskan tentang pengertian, bukan definisi ya. Pengertian itu artinya eh, penjelasan yang sifatnya itu terbuka gitu. Karena kerap kali kalau bicara definisi kan itu susah lah ya. Maka ada beberapa pengertian yang sifatnya itu operasional atau menjadi pegangan. Jadi di artikel tersebut WTO itu mempublish satu artikel di mana menjelaskan bahwa WTO ini apakah burung atau pesawat kata dia ya. Lalu dikatakan bahwa ada berbagai macam cara untuk melihat WTO. Jadi ada banyak cara sekali untuk memahami WTO. WTO itu bisa dipahami sebagai organisasi yang mencoba meliberalisasikan perdagangan. Di pertemuan sebelumnya saya sudah pernah terangkan apa itu liberalisasi ya, di mana artinya nggak ada tuh yang namanya hambatan-hambatan perdagangan sehingga setiap negara di dunia ini bisa bekerja sama, bisa melakukan ekspor impor misalnya. Itu yang dimaksud dengan liberalisasi ya. Lalu WTO juga bisa dilihat sebagai forum forum bagi pemerintah untuk menegosiasikan perjanjian-perjanjian perdagangan atau bahkan WTO dapat dilihat juga sebagai forum untuk menyelesaikan sengketa perdagangan gitu ya. Bahkan kalau kita coba teropong secara lebih jauh, maka WTO itu dapat dilihat juga sebagai suatu sistem yang mengatur persoalan hukum perdagangan gitu. Jadi di dalam WTO itu kan terdapat WTO agreement dan berbagai macam perjanjian perdagangan internasional lainnya. Sehingga apabila kita melihatnya dari jarak jauh, maka itu kan sebenarnya merupakan suatu sistem perdagangan internasional gitu. Tapi pada dasarnya WTO ini merupakan forum untuk menegosiasikan kebijakan perdagangan yang dilakukan oleh pemerintah. Dan ini kalau kita tarik secara historis, saya kira sudah pernah dibahas ya di mata kuliah PSI tentang bagaimana sebelum ada WTO itu ada namanya GATT. GATT juga merupakan organisasi internasional yang mengatur persoalan perdagangan dan kemudian berevolusi menjadi WTO ya. Nah itu apa penjelasan yang singkat ya. Nanti saudara bisa baca lebih lanjut di website WTO. Itu saya kira pengertian yang bagus tentang bagaimana kita memahami WTO. Hanya saja tentu kita selaku orang hukum akan lebih precise ya di dalam memahami unsur-unsur sehingga acuan kita lebih kepada dasar hukumnya yaitu perjanjian WTO atau WTO agreement. Kita akan mulai dari status hukum WTO. Jadi kalau kita merujuk kepada pasal 8 WTO agreement maka WTO itu memiliki kepribadian hukum dan setiap anggotanya diberikan kapasitas hukum serta hak-hak istimewa dan kekebalan atau imunitas yang mungkin diperlukan untuk menjalankan fungsinya. Jadi inti dari paragraf pertama ini hendak mengatakan bahwa yang namanya WTO itu dia memiliki legal personality, kepribadian hukum yang terpisah dari anggota-anggotanya. Jadi sekalipun isinya negara-negara gitu ya sebagai negara anggota dan termasuk Uni Eropa, tapi WTO itu dia merupakan subjek hukum tersendiri. Kalau analoginya di dalam hukum domestik, kita bisa membayangkan misalnya Tara dengan saya dengan Vivian gitu ya.
dengan Dinda misalnya bikin perusahaan atau PT, maka katakanlah PTX ya, maka si PTX itu kan punya kepribadian hukum tersendiri sekalipun yang mengelolanya kita gitu ya. Nah, itu secara hukum yang harus kita pahami. Jadi di sini tampak bahwa berdasarkan pasal 8, WTO itu merupakan memiliki international legal personality dan karenanya dia merupakan organisasi internasional. Kemudian hak-hak istimewa dan kekebalan yang diberikan anggota kepada WTO itu harus serupa dengan hak-hak istimewa dan kekebalan yang ditetapkan dalam Konvensi PBB tentang hak istimewa dan kekebalan badan-badan khusus tahun 1947. Jadi intinya tadi kan dikatakan bahwa PBB memiliki imunitas, memiliki kepribadian hukum, dan ini acuannya adalah Konvensi tahun 1947 itu ya. Kemudian pasal 3 bagian 4 konvensi ini menetapkan bahwa badan-badan khusus tersebut akan menikmati kekebalan dari segala bentuk proses hukum kecuali sejauh dalam kasus tertentu mereka secara tegas melepaskan kekebalannya. Dan WTO jangan lupa dia bukan merupakan bagian dari organ PBB ya. Jadi dia merupakan organisasi internasional yang terpisah dari PBB. Lain halnya misalnya Mahkamah Internasional, Majelis Umum, dan Dewan Keamanan yang pernah kita bahas, itu kan merupakan organ-organ PBB gitu ya. Oke, ini status hukum dari WTO. Kemudian kalau kita bicara tentang visi atau tujuan pembentukan WTO, maka saya kira pada prinsipnya adalah menciptakan liberalisasi perdagangan. Dan ini kita bisa melihat di dalam preambul perjanjian WTO ya. Uraiannya panjang, cuma kalau kita coba peras intisarinya maka setidaknya tercermin 5 poin yang dapat kita garis bawahi. Yang pertama, tujuan dibentuknya WTO itu adalah untuk meningkatkan standar kehidupan. Asumsinya dengan dilakukannya liberalisasi perdagangan, maka terjadi kompetisi ya di pasar. Seperti halnya, gampangnya gini lah, ilustrasinya eh, dengan Gojek dibiarkan, dengan adanya Gojek, dengan adanya Grab gitu kan, dan berbagai macam platform lainnya, maka penyediaan jasa itu kan menjadi bersaing ya. Kita bisa membayangkan uh, situasi di mana nggak ada Gojek, nggak ada Grab, itu kan mungkin sulit untuk melakukan transportasi ya, atau beli makanan segala macam itu kan jadi susah gitu. Dengan dibiarkannya platform yang sifatnya memberikan jasa itu, maka masyarakat kan dimudahkan sehingga asumsinya standar kehidupannya ditingkatkan. Kemudian juga dengan dibiarkannya perusahaan-perusahaan seperti itu, maka tentu saja mereka membuka lapangan pekerjaan. Zaman sekarang kan banyak yang jadi katakanlah supir Gojek, supir Grab dan seterusnya sehingga mereka bisa meraup pendapatan. Kemudian yang meningkatkan lapangan pekerjaan otomatis tadi ya karena dibiarkannya badan-badan swasta untuk menjalankan usaha atau perusahaan untuk menjalankan usaha untuk mencari keuntungan, maka otomatis terbuka lapangan pekerjaan gitu ya. Jadi nggak dilarang-larang oleh pemerintah gitu intinya. Oleh karena terbuka lapangan pekerjaan, maka otomatis terjadi peningkatan ekonomi secara mikro maupun makro. Di saat yang sama, tercipta juga peningkatan di ranah produksi dan distribusi barang dan jasa. Dengan tidak adanya larangan tentang jual beli, maka berbagai macam item sekarang di mana-mana ada kan. Kita tinggal beli di e-commerce misalnya, yang dulunya mungkin susah dicari, sekarang tinggal di search gitu ya. Kita bisa langsung beli item apapun. Tentu ada item-item pengecualian ya, seperti misalnya obat-obat terlarang, senjata tajam dan seterusnya yang memang dilarang. Tetapi pada umumnya kan eh, produk-produk lainnya itu dibiarkan, sehingga berbagai macam produk itu bersaing dan makin makin banyak macamnya, dan karenanya juga distribusi itu lancar gitu ya. Tadi contoh distribusi itu kan sebagaimana kita dengan pesan makanan lewat ojol gitu ya, itu kan terjadi distribusi barang ya, dan juga jasa ya, jasanya si drivernya gitu. Itu contoh yang saya gunakan itu ya, tentu saja contoh mikro yang berada di keseharian kita ya.
Kalau kita bicara WTO sebenarnya kita bicara dalam konteks global, maka silahkan dibayangkan ya berbagai macam perusahaan yang ada di dunia ini tuh melakukan keempat hal itu kan. Akan tetapi selain tujuan keempat itu, ada pula tujuan untuk menjaga kepentingan negara berkembang dan lingkungan hidup. Jadi kalau poin pertama sampai keempat itu kita bicara kepentingan ekonomi, maka kepentingan atau poin kelima ini bicara tentang selain kepentingan ekonomi, ada juga loh kepentingan hal lain, yaitu kepentingan negara berkembang dan lingkungan hidup. Kenapa negara berkembang kemudian diatur secara eksplisit? Karena asumsinya negara berkembang ini kan daya saingnya boleh jadi berbeda atau di belakang dari negara maju ya, yang secara infrastruktur, keuangan, dan seterusnya itu lebih mapan. Sedangkan negara berkembang ini boleh jadi belum siap untuk bersaing gitu kan, sehingga dibutuhkan kita menyebutnya sebagai tindakan afirmatif ya, atau bantuan-bantuan yang kemudian meringankan beban negara berkembang sehingga mereka nanti bisa bersaing di masa depan gitu. Itu yang pertama. Jadi dari subjeknya ada apa perlakuan khusus lah untuk negara berkembang. Selain itu, selain kepentingan ekonomi, juga WTO juga memiliki concern terhadap kelestarian lingkungan. Kita tahu bahwa kalau kita bicara ekonomi, maka kita bicara produksi. Kalau kita bicara produksi, maka kita bicara tentang eksploitasi kekayaan ya, yang ya umumnya dari alam kan. Bicara makanan itu kan dari alam. Bicara bangunan juga membutuhkan bahan-bahan yang alamiah dan seterusnya lah. Jadi intinya eh, dengan kemajuan ekonomi sebenarnya kan terjadi kerusakan lingkungan karena alam dieksploitasi untuk jadi produk, produk kemudian dikonsumsi dan seterusnya. Nah, untuk menyimbangi itu maka tujuan WTO juga untuk menjaga lingkungan sehingga terjadi keseimbangan atau pembangunan yang berkelanjutan. Gitu ya. Ini visi tujuan dibentuknya WTO yang dapat kita baca sekali lagi di dalam preambul WTO Agreement. Nah, sekarang kita melihat misi dan fungsinya. Kalau tadi visi itu apa? Pandangannya dalam jangka panjang. Kalau misinya apa? Apa yang akan dilakukan oleh WTO? Yang dilakukan oleh WTO adalah mengurangi hambatan perdagangan. Gitu ya. Jadi dalam praktek itu sekali lagi teman-teman banyak kebijakan yang diambil oleh pemerintah atau negara itu sifatnya protektif atau tidak liberal sehingga menghambat perdagangan. Sebagai contoh misalnya ada produk tertentu, misalnya di Indonesia deh, nikel. Nikel itu kan dilarang diekspor sama Presiden Jokowi ya. Asalnya kan kita mengekspor nikel, tapi kemudian dilarang diekspor sehingga itu kan terjadi hambatan perdagangan. Nah itu kan kalau terjadi hambatan perdagangan, maka mereka negara pengimpor nggak bisa mengimpor nikel, dan kalau nggak bisa mengimpor nikel, maka dampaknya kan ke sektornya banyak lah ya. Kita bisa membayangkan apa efek domino kalau apa distribusi perdagangan itu terhambat. Atau misalnya contoh lain, misalnya waktu itu ketika COVID kan Indonesia mengimpor apa itu vaksin COVID gitu ya. Bayangkan kalau vaksin COVID itu dilarang, katakanlah gitu ya, kita butuh vaksin COVID dari Inggris, tapi Inggris kemudian menghambat itu, maka tentu kita bisa membayangkan hambatan itu akan berdampak pada banyak hal gitu ya, kesehatan, bahkan keberlangsungan hidup seseorang. Nah, jadi misinya adalah mengurangi hambatan perdagangan. Dan kedua adalah menghilangkan diskriminasi. Nah, kadang-kadang atau seringkali negara itu melakukan diskriminasi terhadap negara tertentu. Misalnya Indonesia mengimpor apel gitu ya dari Jepang sama dari Cina. Tapi kemudian misalnya ada kebijakan yang ngasih bea masuk ke produk dari Jepang itu lebih ringan gitu ya. Jadi karena hubungannya baik gitu, katakanlah Presiden Republik Indonesia dengan apa Perdana Menteri Jepang, kemudian katakanlah Indonesia melakukan diskriminasi, memberikan perlakuan khusus terhadap Jepang yang kemudian mendiskriminasi Cina ya, apel dari Cina. Nah itu juga dilarang, nanti kita akan melihat. Itu ya, saya kira misi besarnya ada 2 poin yang nanti dari 2 poin ini tuh ada berbagai macam prinsip yang kita bisa pahami.
Nah, kalau kita melihat dari segi fungsi, maka fungsi WTO adalah tentu saja oleh karena WTO adalah organisasi internasional yang didasarkan pada WTO Agreement, maka fungsinya untuk menjalankan atau mengimplementasikan WTO Agreement. Kemudian, tadi telah dikatakan pula, dan ini juga berdasarkan pada WTO Agreement ya, bahwa WTO itu berfungsi sebagai forum negosiasi atas perjanjian-perjanjian perdagangan, baik yang baru maupun yang lalu ya. Kemudian fungsi lainnya adalah sebagai forum penyelesaian sengketa perdagangan antar negara. Selain itu, fungsinya lainnya juga adalah untuk melakukan review terhadap kebijakan perdagangan yang sudah ditetapkan, gitu ya. Dan terakhir adalah bekerja sama dengan organisasi internasional lainnya serta membantu negara berkembang. Ini fungsi-fungsi dari WTO. Yang mana misi dan fungsi ini sekali lagi diturunkan dari visi tadi ya. Nah, dari misi ini tadi saya katakan ada 2 poin, tapi kemudian ini itu berakar lagi ya, beranak pinak lagi. Nah, kalau kita lihat prinsipnya maka ada beberapa prinsip yang berlaku di dalam hukum WTO. Prinsip itu kalau kita coba peras menjadi 4 poin. Yang pertama adalah prinsip non-diskriminasi. Di dalam prinsip non-diskriminasi ada yang namanya prinsip most favored nation. Most favored nation ini adalah intinya kita tidak boleh mendiskriminasikan negara asing yang satu dengan negara asing yang lain. Seperti tadi contohnya ya, ketika Indonesia katakanlah melakukan mengimpor apel dari Jepang dan dari Cina, maka keduanya harus diperlakukan sama. Nggak boleh ada salah satu yang diberi keringanan doang. Kalau diberi keringanan salah satu, maka yang keduanya pun harus diberi keringanan gitu. Itu yang dimaksud dengan most favored nation. Jadi tidak ada yang difavoritkan gitu. Sedangkan prinsip national treatment ini sama ya, pada dasarnya merupakan prinsip non-diskriminasi di mana negara itu nggak boleh memperlakukan uh, apa pedagang atau produsen atau pemberi jasa dari dalam negeri dan dari luar negeri itu secara berbeda gitu ya. Jadi nggak boleh tuh negara memberi keistimewaan terhadap produsen-produsen lokal, sedangkan yang produsen-produsen dari luar negeri itu dihambat misalnya, didiskriminasikan. Nah ini dilarang di dalam perjanjian WTO. Kemudian yang kedua adalah prinsip non-hambatan atau soal akses pasar. Nah ini berkaitan dengan yang pertama misalnya quantitative restrictions. Nah tidak jarang negara itu kemudian menghambat ekspor maupun impor dengan cara memberikan batasan kuantitatif, dengan memberikan batasan jumlah yang semula misalnya mengekspor sejumlah besi sebanyak 100 ton gitu ya, terus kemudian dibatasi jadi 50. Nah, itu juga dilarang. Atau sebaliknya dalam konteks impor. Sedangkan poin berikutnya berkenaan dengan non-tarif barriers, hambatan-hambatan yang sifatnya non-tarif itu banyak sekali ya dijelaskan di dalam perjanjian WTO dan itu berbagai macam. Kalau quantitative restriction ini juga berkaitan dengan ini ya, misalnya yang sempat ribut itu soal bea masuk ya. Bea masuk itu artinya semacam pengenaan pajak terhadap barang impor gitu. Nah, itu juga berkaitan dengan persoalan ini ya, hambatan. Kemudian prinsip ketiga adalah perdagangan tidak sehat. Contohnya adalah dumping. Dumping itu misalnya eh, misalnya Indonesia ngejual apa ya, katakanlah produk Indomie ya ke pasar negara lain, katakanlah pasar negara Jepang gitu, tapi dengan harga lebih rendah dari nilai normalnya gitu, sehingga merusak harga pasar di sana. Nah, itu merupakan praktek dumping ya. Jadi menurunkan harga dari harga normalnya untuk dipasarkan di pasar lain. Sedangkan subsidi saya kira kita memahami ya, yang dimaksud dengan subsidi adalah bantuan finansial yang diberikan oleh pemerintah atau organ publik yang menguntungkan produsen-produsen tertentu saja. Oke, dan poin berikutnya mengenai keseimbangan antara perdagangan dan nilai sosial ini ya, tadi soal kelestarian lingkungan. Jadi banyak kebijakan-kebijakan WTO yang tidak hanya berorientasi pada liberalisasi perdagangan yang sifatnya ekonomistik, tetapi juga mementingkan
kepentingan-kepentingan non-ekonomi seperti lingkungan hidup. Nah, ini silakan ya kalian bisa pelajari soal prinsip-prinsip ini kalau ingin mendalami ya. Nah, kalau kita bicara aspek keorganisasian, maka kita tidak luput bicara tentang persoalan keanggotaan di WTO. Pertanyaan dasarnya kan siapa sih yang menjadi anggota di WTO? Nah, pada dasarnya yang menjadi anggota di WTO adalah negara. Gitu. Nah, negara ini dapat kita pilih lagi menjadi negara maju, negara berkembang, dan negara kurang berkembang. Memang persoalan definisi pembagian atau klasifikasi negara maju, berkembang, dan kurang berkembang ini menjadi ranah perdebatan di kalangan para ahli ya. Artinya definisinya itu bisa berubah-ubah dan acuannya juga beragam gitu. Cuma dewasa ini kan kita sering mendengar istilah ini ya. Negara yang sudah memiliki PDB dengan jumlah tertentu, merupakan negara industri tertentu gitu kan, sehingga dianggap sebagai negara maju katakanlah. Sedangkan negara berkembang itu menuju negara maju dan ada pula negara kurang berkembang. Tapi kalau bicara keanggotaan, maka sebenarnya bukan cuma negara ya, sekalipun mostly itu negara yang menjadi anggota di WTO. Tapi ada juga istilahnya misalnya wilayah pabean atau separate custom territory. Ini misalnya separate custom territory itu misalnya kayak Hong Kong gitu ya, kayak Macau itu kalau kalian masih ingat di dalam mata kuliah hukum internasional, maka dia kan merupakan wilayah administratif tersendiri ya, sekurang-kurangnya dalam konteks kepabeanan atau kebijakan perdagangan lah. Itu kan terpisah dari China misalnya gitu, atau dari Taiwan itu kan berbeda, sehingga ada yang disebut dengan separate custom territory. Dan kemudian selain ini ada juga European Communities yang gampangnya dewasa ini kita kenal sebagai Uni Eropa. Nah, ini pun merupakan anggota WTO. Uniknya kalau si Uni Eropa ini tuh Uni Eropanya jadi anggota, begitupun dengan anggota-anggota dari Uni Eropa juga jadi anggota gitu. Jadi ada semacam dual status ya terkait keanggotaannya di WTO. Nah, bagaimana cara menjadi anggota WTO? Cara pertama menjadi lewat jalur original membership. Ada anggota-anggota WTO yang memang merupakan pendiri WTO sehingga otomatis menjadi anggota. Tapi ada pula yang mengikatkan diri melalui aksesi. Kalau kalian masih ingat, aksesi adalah perbuatan hukum untuk mengikatkan diri terhadap perjanjian internasional setelah perjanjian internasional itu berlaku, gitu ya. Jadi caranya gitu ya, ada dua cara yang dapat dilakukan untuk menjadi anggota WTO, dan keanggotaan di WTO itu sebetulnya bukan hanya negara, tetapi juga ada wilayah pabean dan Uni Eropa. Uni Eropa ini merupakan organisasi internasional. Tapi kalau kalian membaca di dalam perjanjian WTO itu cuma apa? Uni Eropa doang ya yang dianggap sebagai anggota. Artinya tidak terbuka atas organisasi internasional lainnya lah. Kemudian kalau kita bicara struktur organisasi, maka berikut ilustrasinya organ-organ yang penting dipahami ya. Kita bisa melihat di sini dari paling atas itu ada Ministerial Conference, konferensi menteri-menteri, dan ini merupakan supreme body, lembaga tertinggi di dalam WTO. Kemudian di bawahnya ada General Council atau Dewan Umum gitu. Dan dari Dewan Umum ini terbagi menjadi 4 bidang sekurang-kurangnya, yaitu di bidang trade in goods, di bidang perdagangan barang, kemudian terkait dengan trade related aspect of intellectual property rights yang terkait dengan haki, yang ketiga terkait dengan services atau jasa, dan yang keempat negotiation committee, komite negosiasi ya. Dari sini banyak sekali ya kalau kita lihat organ-organ turunannya ya tentu saja banyak, cuma ini saya kira yang menjadi organ-organ utama di dalam WTO. Nanti kita akan coba lihat satu-satu ya apa fungsinya. Sedangkan kalau bicara tentang dirjennya siapa, yang memimpin siapa, sekarang itu dipimpin oleh ini, dan dari sini dia tentu saja memiliki suborgan-suborgan pendukung lainnya dalam struktur keorganisasiannya ya.
ada berbagai macam deputi yang menjadi pimpinan dan membidangi berbagai macam bidang. Sebagaimana halnya ya organisasi pada umumnya lah ya. Mau di level fakultas misalnya kan ada dekan, ada wakil dekan, dan seterusnya ada kaprodi. Mau di BEM misalnya ada ketua BEM, wakil ketua, sekretaris bendahara, seperti itulah ya. Kalau bicara itunya kan tentu saja bisa sangat bervariasi dan akan sangat memusingkan kalau kita menghafal semuanya ya. Yang penting kalian paham fungsi utama dari organ-organ inti. Nah, melihat yang tadi di awal tadi telah dikatakan bahwa pucuk atau apa organ yang tertingginya adalah Ministerial Conference atau konferensi tingkat menteri. Ini diatur di dalam pasal 4 ayat 1 Perjanjian WTO ya. Dikatakan bahwa there shall be a ministerial conference composed of representatives of all members which shall meet at least once every 2 years. The ministerial conference shall carry out the functions of the WTO and take actions necessary to this effect. The ministerial conference shall have the authority to take decisions on all matters under any of the multilateral trade agreements, if so requested by a member, in accordance with the specific requirements for decision making in this agreement and in this relevant multilateral trade agreement. Ini uraiannya ya tentang apa status atau kedudukan dari konferensi tingkat menteri. Poin-poinnya adalah pertama, konferensi tingkat menteri itu adalah badan tertinggi supreme di dalam WTO. Badan ini terdiri dari perwakilan setingkat menteri dari seluruh anggota. Jadi setiap negara anggota yang bergabung ke WTO itu memiliki perwakilan menteri-menteri kan ya gitu, dan itu perwakilannya itulah yang menjadi apa isi dari Ministerial Conference ini, di mana konferensi tingkat menteri ini mempunyai wewenang untuk mengambil keputusan mengenai semua hal berdasarkan perjanjian WTO, di mana keputusan konferensi tingkat menteri ini bersifat mengikat kepada seluruh anggota WTO. Selain kewenangan pengambilan keputusan yang sangat luas, konferensi tingkat menteri juga secara eksplisit memiliki kewenangan khusus seperti mengadopsi interpretasi otoritatif terhadap perjanjian WTO. Jadi kalau misalkan ada perdebatan tentang apa sih makna dari perjanjian WTO pasal sekian gitu ya, kan kita memahami yang namanya norma hukum itu kerap kali atau tidak jarang bersifat ambigu sehingga terbuka atas tafsir. Nah, untuk menentukan tafsir mana yang tepat, maka ini bisa diserahkan ke konferensi tingkat menteri karena dia memiliki wewenang untuk mengadopsi interpretasi otoritatif gitu ya. Kemudian dapat juga memberikan waiver atau keringanan-keringanan. Ini terutama kaitannya erat dengan negara berkembang tadi ya yang telah dibahas, di mana mereka itu membutuhkan bantuan-bantuan atau keringanan, sehingga di level tingkat menteri ini bisa saja diberikan keringanan-keringanan terhadap negara berkembang. Kemudian Ministerial Conference ini juga dapat mengadopsi amandemen. Jadi yang dapat mengubah perjanjian WTO ya Ministerial Conference ini. Keempat, mengambil keputusan mengenai aksesi tadi ya, setiap pengikatan diri atau cara menjadi anggota WTO itu dapat melalui original membership atau melalui aksesi. Nah, aksesi itu dapat diputuskan diterima atau tidaknya oleh konferensi tingkat menteri. Kelima, menunjuk dirjen, tadi ya sudah ada dirjennya, dan keenam, mengadopsi peraturan mengenai staf. Ini sekali lagi merupakan badan tertinggi di dalam WTO. Selain itu ada juga Dewan Umum atau yang disebut dengan General Council. Dewan Umum ini terdiri dari diplomat setingkat duta besar dan bertemu setidaknya setiap 2 bulan. Dan setiap anggota WTO itu memiliki wakil dubesnya gitu ya, yang terwakili di dalam Dewan Umum. Seperti semua badan WTO lainnya, kecuali konferensi tingkat menteri, Dewan Umum itu selalu bertemu di WTO Jenewa setiap tahun ya. Dewan Umum memilih ketuanya dari para anggotanya. Jadi ada semacam pemilu lah gitu untuk memilih siapa ketua Dewan Umum yang akan menjabat. Dan kemudian dikatakan bahwa Dewan Umum bertanggung jawab atas pekerjaan sehari-hari WTO dan berbagai aktivitasnya.
Jadi ini pelaksana hariannya gitu ya. Kalau konferensi tingkat menteri kan tadi dikatakan bertemu setahun cuma 2 kali gitu ya, mostly itu. Sedangkan ini sehari-hari yang menjalankan tugasnya adalah Dewan Umum. Setelah konferensi tingkat menteri, Dewan Umum menjalankan kekuasaan penuh konferensi tingkat menteri itu. Selain itu, Dewan Umum juga menjalankan beberapa fungsi yang secara khusus ditugaskan kepadanya. Dewan Umum bertanggung jawab untuk menyetujui anggaran tahunan dan peraturan keuangan, serta membuat pengaturan yang tepat untuk kerjasama yang efektif dengan organisasi internasional lainnya. Ya, Dewan Umum, kemudian tadi juga ada yang namanya Dispute Settlement Body atau Badan Penyelesaian Sengketa. Ini saya kira sudah kita bahas ya dengan tuntas di mata kuliah HPSI. Cuma sekali lagi di sini kita melihat aspek organisasinya. Jadi ada selain Badan Penyelesaian Sengketa atau Dispute Settlement Body, ada juga Badan Peninjau Kebijakan Perdagangan atau Trade Policy Review Body tadi ya. Dikatakan bahwa DSB dan TPRB adalah alter ego dari Dewan Umum. Mereka adalah dua emanasi dari Dewan Umum, perwujudan lain dari Dewan Umum. Karena mereka kan di bawah Dewan Umum. Jadi dikatakan bahwa ketika Dewan Umum mengelola sistem penyelesaian sengketa WTO, maka Dewan Umum bersidang dan bertindak sebagai dispute settlement body. Tapi ketika Dewan Umum mengelola mekanisme peninjauan kebijakan perdagangan WTO, Dewan Umum bersidang dan bertindak sebagai TPRB. Jadi sebenarnya Dewan Umum juga gitu yang bertugas di DSB sama TPRB. Cuma konteksnya tadi dalam peristiwa hukum apa. Kalau penyelesaian sengketa ya DSB, tapi kalau peninjauan kebijakan perdagangan TPRB gitu ya. Sampai saat ini, DSB dan TPRB selalu mempunyai ketua yang berbeda dari Dewan Umum, dan baik DSB maupun TPRB telah mengembangkan aturan prosedurnya tersendiri yang mempertimbangkan ciri-ciri khusus dari pekerjaan mereka. Jadi ya memang punya ketuanya juga sih ya. Cuma ini secara organisasional ini sebetulnya merupakan perwujudan dari Dewan Umum. Kemudian tadi kita melihat ada banyak sekali dewan-dewan di bawah Dewan Umum yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu ya, cuma ada sekurang-kurangnya ada 4 lah ya. CTG itu berkaitan dengan goods, berarti goods itu barang. Kalau CTS berkaitan dengan services, yang berarti terkait dengan jasa. TRIPS itu berkaitan dengan haki ya, intellectual property rights. Nah, jadi ada dewan-dewan lagi kan di bawah tadi yang diatur dalam pasal 4, yaitu Dewan Perdagangan Barang atau CTG, Dewan Perdagangan Jasa, CTS, dan Dewan untuk TRIPS atau yang disebut dengan TRIPS Council. Dewan khusus ini membantu Dewan Umum dan beroperasi di bawah arahannya. CTG, CTS, dan Dewan TRIPS masing-masing mengawasi berfungsinya perjanjian WTO mengenai GATT. Kalau GATT ini mengenai trade, berarti diatur sama CTG. Kemudian ada GATS, berkaitan dengan services, berarti itu diawasi oleh CTS. Dan TRIPS, yang diawasi oleh TRIPS Council. Dewan khusus ini menjalankan fungsi yang diberikan kepadanya berdasarkan perjanjian WTO, berdasarkan perjanjian masing-masing dan oleh Dewan Umum. Namun secara keseluruhan, hanya sedikit kewenangan spesifik yang dipercayakan kepada Dewan khusus dan kewenangan umum mereka untuk mengawasi berfungsinya perjanjian yang relevan tidak secara eksplisit tercangkup. Jadi ya pada intinya sih organ-organ di bawah ini sekali lagi dia merupakan bawahan dari Dewan Umum yang fungsinya itu sifatnya spesifik ya. Ada yang ngurusin soal perdagangan, ada yang ngurusin soal jasa, ada yang ngurusin soal haki gitu. Kemudian terakhir ini kita bicara tentang pengambilan keputusan di WTO itu seperti apa sih? Bagaimana aturannya ya? Atau topik yang disebut dengan WTO decision making. Nah, ini diatur di dalam pasal 19 WTO agreement. Sorry, pasal 9 WTO agreement. Jadi secara umum kalau kita coba memahami perjanjian WTO, maka ada 2 prosedur yang diaplikasikan di dalam WTO. Yang pertama disebut dengan standard procedure atau prosedur umum, di mana pengambilan keputusan di WTO itu berdasarkan pada konsensus. Artinya harus ada kesepakatan di antara semua pihak ya. Kalau kita misalnya negara anggota WTO ingin mengambil kebijakan tertentu, maka mereka harus sepakat semuanya. Itu yang disebut dengan konsensus positif. Tetapi ada komanya ya.
Tetapi kalau seandainya ada satu negara saja yang tidak setuju, maka dia memiliki hak veto untuk membatalkan kebijakan tersebut. Misalnya kita bisa membayangkan negara di dunia berkumpul untuk mengatur kebijakan perdagangan, tapi kemudian tiba-tiba Indonesia misalnya menyatakan keberatan gitu ya, dengan hadir dan menyatakan keberatan, maka konsensus itu menjadi gugur gitu. Jadi setiap anggota itu memiliki hak veto. Nah, kalau kemudian eh, terjadi peristiwa seperti tadi, maka bisa juga dilakukan mekanisme voting ya untuk mengantisipasi persoalan konsensus gitu. Jadi kalau konsensus nggak ketemu gitu kan, nggak ada yang sepakat nih, ada dua belah kubu, maka ya udah voting aja 50+1. Itu yang disebut dengan standard prosedur ya. Tetapi ada pula yang disebut dengan special prosedur atau prosedur khusus. Dan ini saya kira pada khususnya berlaku di dalam konteks dispute settlement body ya, atau badan penyelesaian sengketa yang pernah kita bahas. Di mana di dalam konteks dispute settlement body ini berlaku konsensus negatif. Jadi ketika ada sengketa perdagangan dan kemudian salah satu negara atau anggota dari WTO itu ingin menggugat negara lain, kan dia akan meminta permohonan kepada dispute settlement body. Nah, dispute settlement body itu kan dapat membentuk panel gitu ya, kemudian mengadopsi laporan penyelesaian sengketa atau bahkan mengotorisasi tindakan pembalasan. Nah, kebijakan itu tuh didasarkan pada konsep yang disebut dengan konsensus negatif. Konsensus negatif ini artinya kebijakan itu dianggap, jadi gini, misalkan ada sengketa ya antara Indonesia dengan Malaysia, kemudian Indonesia menyerahkan ke DSB. DSB memutuskan untuk membentuk panel misalnya ya. Panelnya itu isinya ABC gitu ya, si orang anggota-anggota panelnya itu. Nah, keputusan untuk membentuk panel itu dianggap berlaku. Nah, cara menggugurkan keputusan itu adalah dengan cara konsensus negatif. Artinya, untuk menggugurkan kebijakan tersebut harus ada kesepakatan di antara seluruh anggota yang membatalkan kebijakan tersebut. Gitu ya. Jadi pada dasarnya kebijakan dianggap berlaku, tapi untuk membatalkannya diperlukan konsensus. Tetapi itu hanya berlaku dalam konteks pembentukan panel, pengadopsian laporan penyelesaian sengketa, atau otorisasi tindakan pembalasan. Kalau bicara tentang misalnya penunjukan anggota badan banding, kita tahu ya di dalam DSB ini ada lembaga banding, sebagaimana halnya pengadilan tinggi lah kalau dalam konteks lokal. Nah itu pengambilan kebijakannya didasarkan pada konsensus positif. Oke, itu saja ya. Saya kira materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.